tabana bayadu ibutihi wajadadahu asyarata asyatin. Kemudian bahwasanya si muklim dia mengangkat tangannya dengan cambuk jendela sehingga tampaklah kulit putih ketiaknya. Maksudnya apa? Ini adalah mengangkat ketiaknya adalah adanya nampak baju kayak ketiak doang gitu. Doa itu ada ketiak lah, tapi kalau jadi kok ketiak adanya nampak baju gitu. Alhamdulillah. Nah, kemudian bahwasanya si muklim ini mengangkat tangannya dengan cambuknya, sehingga nyata atau sehingga tampak adalah putih ketiaknya itu. Wajah jauh dan si muklim ini mencambuk akan siapa seorang kisahnya bisa mahlah. Nah, ini yang mencambuk asarata asyatin ini 10 cambukan. Nah, kemudian setelah selesai 10 cambuknya itu faqalat ya abati ista'alatinna fi jasadi, maka ingatan Nabi Sahmah adalah berkata wajah bisama ya abati wa ayahku ista'alatinna telah menyala oleh api di dalam jasadku. Nah, ini karena campur 10 kali ya. Faqala ya bunayya, maka berkata Sayyidina Umar, wahai anakku, innaha fi jasadi abika aharru ma fi jasadika. Sesungguhnya api itu di dalam jasad ayahmu itu lebih panas daripada api yang ada di jasadmu. Nah, inilah idribhu ya muklim, pukul olehmu wahai muklim. Ini 10 sudah merasakan panasnya api lah. Pada bahu isrina jalda, maka si muklim pun memukul menjadi 20 pukulan. Dan adalah tambah lagi 10 jadi 20. Nah, faqala ya abati da'ni astarihu, maka Abi Sama berkata, wahai ayahku, biarkan aku beristirahat. Dan adalah faqala, maka Sayyidina Umar berkata, ya bunayya, wahai anakku, lau anna ahlan nar fin nar idza taladur raha wajadur raha la rahnaka. Seandainya ahli neraka di dalam neraka mereka meminta kelapangan dan mereka mendapatkan kelapangan, maka aku akan melapangkan engkau. Nah, inilah idribhu ya muklim, pukul olehmu wahai muklim, wa darabahu salasina darbah, maka dipukul. Ini 30. Pertama 10, nih sudah menyala api di jasad ini lah. Nah 20 ke ini ulangan lah, minta istirahat dan lah. Nah ini pukul ulang 30. Faqala ya abati, maka anak 30 ini berkata, wahai ayahku, sa'altuka billah da'ni atubu, aku memohon kepada engkau dengan menyebut nama Allah. Tinggalkan aku, biarkan aku akan bertobat. Dan adalah maka berkata Sayyidina Umar, ya bunayya idza akhadtu haqqallah minka fa in syi'ta fatub wa in syi'ta fa'ud. Dan adalah wahai anakku, jikalau aku mengambil hak Allah Ta'ala dari engkau, maka jikalau engkau ingin engkau bertobat, jikalau engkau ingin engkau akan kembali. Fa'in utta, jikalau engkau kembali ila misli tilkal fahisah, kepada seumpama kejahatan itu, falaka mislu dzalik, maka bagi engkau seperti itu. Ya muklim ijlidhu, wahai muklim, pukul lagi, cambuk lagi, inilah fajaladahu arba'ina jaldah, maka si muklim pun mencambuknya 40 kali cambukan. Maka berkata Abi Sama, ya abati sa'altuka billah iskini syarbatan minal ma' ubarridu biha harran fi kabidi. Wahai ayahku, aku memohon kepada engkau dengan menyebut nama Allah, berikan minuman kepada aku sekali syarbatan, 1 kali iskini lah, minumkan tuangkan kepada aku syarbatan akan minuman minal ma'i daripada air yang aku dinginkan dengan minuman tadi,
akan panasnya ngapa jantungku. Nah, inilah. Jadi sidin hendak minta minuman, inilah. Maka berkata Sayyidina Umar, ya bunayya, law anna ahlal azab, wahai anakku, jika seandainya ahli azab, orang-orang yang diazab, inilah, finnar di dalam neraka, idza talaku al-baridah, apabila mereka menuntut inilah al-baridah akan air yang dingin, minazulal daripada apa itulah, yusmauna, mereka itu diberi minum inilah lasaqainaka, niscaya aku akan memberikan kepada engkau minuman. Artinya seandainya orang-orang ahli neraka, orang-orang di dalam neraka itulah mereka menuntut air yang dingin dan diberikan, diminumi, niscaya aku memberi minum kepada engkau. Tapi orang ahli neraka itu ada diberi minuman itulah. Maka pukullah olehmu, wahai mukri, maka mukri pun memukulnya 50 kali pukulan. Maka berkata 10-10 inilah, ya abati wahai anakku, ya abati wahai ayahku, sa'altuka billahi irhamni, wahai ayahku, aku memohon kepada engkau dengan menyebut nama Allah, kasih sayangi aku, kasihani aku. Maka Sayyidina Umar berkata, ya bunayya wahai anakku, in rahimtuka fid dunya lam turham wadan fil akhirah. Jikalau aku kasih sayang kepada engkau, jikalau aku mengasihani engkau di dunia, maka engkau tidak akan dikasih sayangi besok di akhirat. Nah, inilah. Dijilituhu ya muplih, pukul oleh wahai muplih, fajaladahu sitina jaldah, maka si muplih pun mencambuk lagi 60 cambukan. Maka berkata lagi, bisahmah ya abadi sa'altuka billah fadunu minni wa'anikni wa'anikum qabla al-mamat. Wahai ayah, aku memohon kepada engkau dengan menyebut nama Allah, mendekatlah engkau kepadaku dan takluklah aku akan memeluk engkau sebelum aku mati. Maka Sayyidina Umar berkata, ya bunayya in ista anaktuka wa in mutta panal taki gadan alaf sirati. Wahai anakku, jikalau engkau hidup maka aku akan memeluk engkau. Jikalau engkau mati maka kita akan berjumpa besok hari di atas siratal mustaqim. Inilah. Ijlidhu ya muplih, pukul oleh wahai muplih. Fajaladahu sab'ina jaldah, maka ia pun memukulnya 70. Faqala ya abati nazala bil maut, wahai ayahku telah menimpa kepada aku oleh kematian, anak mati aku sudah jadinya lah. Faqala, maka berkata Sayyidina Umar, ya bunayya idza ra'aita Rasulullah, apabila engkau melihat Rasulullah maka katakan kepada Rasulullah, inna abi Umar bin Khattab darabani hatta qatalani. Namun mereka hendak mati adalah mereka melihat Rasulullah, maka katakan kepada Rasulullah, nah bahwasanya abahku Sayyidina Umar bin Khattab telah memukul aku sehingga ia telah membunuhku. Maka ijlidhu ya muplih, maka pukul olehmu wahai muplih. Fadarabahu samanina jaldah, maka muplih pun memukul 80 pukulan. Summa rafa Abu Syahma ra'sahu wa nada. Kemudian mengangkat Abu Syahma akan kepalanya, wa nada bi'ala sauti, dan ia pun memanggil dengan senyaring-nyaring suaranya, ya ashab Rasulillah, lima la tas'aluna an lima la tas'aluna abi ayyaqwa'ni. Wahai sahabat-sahabat Rasulullah, mengapa kalian tidak memohon kepada ayahku agar ayahku memaafkan kepadaku? Maka fataqaddamu ila Umar bin Khattab, maka sahabat-sahabat Rasulullah mendatangi Sayyidina Umar bin Khattab, dan sahabat-sahabat Rasulullah berkata, ya Amirul Mukminin, ya Amirul Mukminin, wahai Sayyidina Umar, khalli anil gulam, biarkan anak engkau, wandur,
pikirkan atau renungkan mabakia sesuatu yang tersisa minasiat daripada cemburuan. Faqala maka berkata Sayyidina Umar, ya sahabat Rasulullah, wahai sahabat Rasulullah, alam taqra'u fi kitabillah, apakah kalian tidak membaca kitab Allah Ta'ala? Kata Allah Ta'ala, wala ta'khudhukum bihima rafatun fi dinillah. Janganlah mengambil akan kalian bihima, ini terhadap dua orang yang berzina itu ketika inya dicambuk atau ketika dirajam, ini jangan mengambil oleh sifat kasih sayang terhadap penuda-penuda agama Allah Ta'ala dengan berzina. Ada boleh haram kita sayang. Summa qala, kemudian berkata Sayyidina Umar, ijlidu ya muplih, pukul olehmu wahai muplih. Fajladahu tis'in, maka muplih pun memukul. Ini sampai 90 pukulan. Maka mengangkatlah oleh Abu Sahmah rasahu akan kepalanya. Wanada bi'ala sautih, dan Abu Sahmah memanggil dengan senyaring-nyaring suaranya. Kata Abu Sahmah, assalamualaikum ya ashabar Rasulillah, salam muwadda'in la yarji'u ila yaumil qiyamah. Ini Abu Sahmah pukulan ke-90 ini menyaringkan suaranya. Mereka memberi salam kepada sahabat Rasulullah. Salam ini adalah salam terakhir. Haji wada, teman-teman. Ini salam terakhir. Layar jiwa tidak akan kembali lagi. Ini sampai kepada hari kiamat. Lalu fatabaka ashabu Rasulillah bukan sadidan, maka para sahabat Rasulullah ini menangis akan sebagai tangisan yang kencang. Maka Umar berkata, idribu ya muplih, pukul olehmu wahai muplih, ma baqiya min haqqillah, sesuatu yang tersisa daripada hak Allah Ta'ala. 10 lagi sambil 10 sudah. Pada dabahu mi'ata jaldatin, maka si muplih pun memukul 100 kali cambukan. Summa qala ya muplih irfa' as-saut an waladi, pahariku wahai muplih, angkat olehmu akan cambuk daripada anakku. Artinya berhenti mencambuk maka gerakkan anakku itu paharakahu, maka dia pun menggerakkan Sayyidina Umar menggerakkan anaknya. Faidan wakat mata, tiba-tiba anaknya itu sudah mati. Ini matinya di tangan Sayyidina Umar, karena Sayyidina Umar itu orang paling kuat agamanya. Dia pada peduli apakah itu kerabat, apakah itu orang jauh, gitu ya. Orang yang paling kuat lawan agama, orang paling cemburu. Bahwasa ibah mati itu bahwasa Umar qaiman ala qadamaihi wa nada, maka melompatlah oleh Sayyidina Umar berdiri di atas dua kakinya dan sambil dia memanggil, katanya, ma'asyiral muslimin, wahai orang-orang jamaah orang muslim, ala katawilah oleh kalian, wa inna waladi Aba Syahmah qad mata, sesungguhnya anakku Aba Syahmah dia sudah mati. Warabbil Ka'bah, demi Tuhan yang memiliki Ka'bah. Faqbalu, maka para sahabat ini berhadap, yahzauna min kulli janibin wa makanin, dengan segera dari setiap penjuru, dari setiap tempat. Hatta inqaddal masjidu binnas, sehingga masjid itu penuh dengan manusia. Waksaru al-buka, dan mereka membanyakkan tangis artinya mereka para sahabat-sahabat yang menangisan lalu aqbalat ummuhu wahiyya tamdabu, dan ibunya menghadap, wahiyya tamdabu, dan ibunya menangis, dan berkata ibunya, hani'an laka ya waladi istaudatuka indaman la takhibu indahu al-wada'i. Jadi wa'aqbalat ummuhu, ini datang ibunya, wahiyatan dabu, dan ibunya itu menangisi sambil berkata, katanya, hani annaka ya waladi, bergembiralah engkau wahai anakku,
Inilah beruntunglah engkau wahai anakku, aku menitipkan engkau di sisi orang yang tidak akan sia-sia di sisinya oleh semua titipan. Inilah jadi nomor luar biasa inilah. Jadi hani'an laka ya waladi, berbahagialah engkau, bergembiralah engkau, bersenang-senang mengapa? Bergembiralah engkau wahai anakku, aku telah menitipkan engkau di sisi orang yang tidak akan sia-sia di sisinya oleh titipan siapa? Ini lain jadi nomor lah. Allah Taala Allah. Nah, Allah Taala Allah masuk mana yang adalah banyak ibunya berkata hani'an laka, berbahagialah, beruntunglah engkau wahai anakku, aku titipkan engkau, kan sudah mati engkau aku titipkan di sisi orang yang tidak akan sia-sia di sisinya semua barang titipan. Nah ini Allah Ta'ala berfirman itulah ikan aku titipkan ini adalah kepada orang di sisi orang yang tidak akan sia-sia di sisinya oleh titipan. Summa inna Umar hamalahu ila mandirihi wa ghasalahu wa kafanahu wa dafanahu. Kemudian Sayyidina Umar membawanya ke rumah Sayyidina Umar, dan Sayyidina Umar memandi dan mengapankan, kemudian ia menanam anaknya tersebut. Inilah, nah ini habis sudah kisahnya panjang benar gitu saja. Qala Ibnu Abbas, ini mengata Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai keduanya. Wajar Abdullah Ibnu Abbas faraitu fi manam ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa kal badar fi tamamihi wa alaihi siyabun bid wa Abu Syahmah baina yadayhi wa alaihi siyabun khudrun. Fataqaddamtu ilahi sallallahu alaihi wasallam wa sallamtu alaihi wa qabiltu baina ainai wa qala li ya ibn ammi aqri Umar annis salam wa qul lahu yaqulu laka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jazakallahu anni kulla khair kama lam tudayya haqqallahu min ba'di hani'an laka ya Umar wa ma'adallahu laka minal qusuri wal ghurufati fi jannatin na'im wa inna waladaka Aba Syahmah qad balaga fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Nah jadi Abdullah Ibnu Abbas, aku Yazidin melihat di dalam tidurku akan Rasulullah, dan Rasulullah laksana bulan purnama fi tamamihi pada kesempurnaannya. Inilah. Nah jadi setelah kematian Abu Samah tadi, ini Abdullah Ibnu Abbas inilah termimpi dengan Rasulullah, dan Rasulullah waktu itu bagaikan bulan purnama. Inilah. Dan Rasulullah memakai pakaian yang putih. Nah di sana ada Abu Samah di hadapan Rasulullah, ada Abu Samah, dan Abu Samah ini memakai kain yang hijau. Jadi Rasulullah berkain putih, Abu Samah ini kainnya hijau. Maka ujar siapa Abdullah Ibnu Abbas, aku mendekat kepada Rasulullah dan aku memberi salam kepada Rasulullah, dan aku mencium di antara dua mata Rasulullah. Kemudian Rasulullah berkata kepadaku, wahai anak pamanku, bacakan olehmu akan Umar daripada aku akan salamku. Artinya aku berkirim salam. Dan katakan kepada Sayyidina Umar, berkata kepada engkau oleh Rasulullah. Apa perkataan Rasulullah? Semoga engkau dibalas oleh Allah Ta'ala, semoga membalas akan engkau oleh Allah Ta'ala daripada aku ini semua kebaikan, sebagaimana engkau tidak menyia-nyiakan akan hak Allah sesudah aku. Nah inilah alangkah beruntungnya engkau, bergembiralah engkau, beruntunglah engkau wahai Umar. Ini ngapa? Dan sesuatu yang Allah siapkan untuk engkau daripada mahligai-mahligai dan istana-istana di dalam surga yang penuh dengan nikmat untuk Sayyidina Umar. Dan sesungguhnya anak engkau Aba Syahmah sungguh telah sampai
Nah, ini bimaka disidikin di tempat kedudukan yang benar di sisi ngapa Allah yang maha kuasa. Nah, inilah. Jadi Sayyidina Umar balasannya inilah karena Sayyidina Umar ini tegas inilah dia pada tahu pada pandang bulu inilah baik itu orang lain atau kerabat termasuk anak sidin, maka Allah membalas inilah kepada Sayyidina Umar. Allah menyiapkan untuk Sayyidina Umar ini maligai-maligai, ini kamar-kamar di dalam surga, dan anaknya Sayyidina Umar ini ngapa sudah sampai di sisi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa inilah. Nah, inilah mimpi siapa? Abdullah ibnu Abbas inilah mimpi Rasulullah. Nah, di hadapannya Rasulullah yaitu siapa? Abu Sama. Nah, kalau Ibnu Abbas pastagha itu min manami, maka itu mimpinya lagi lah. Mimpinya siapa? Belum bangun lagi inilah. Maka ujar Abdullah ibnu Abbas, malam itu aku bangun daripada tidur. Wa ana farahun masrurun, dan aku sangat gembira. Kenapa? Lima qad ayantu min bahjati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karena aku telah menyaksikan keindahan Rasulullah di dalam mimpi yang seperti bulan purnama adalah. Nah, jadi sidin apa ini aku gembira aja terbangun sidin lah, dan aku gembira aja sidin karena menyaksikan sendiri inilah di dalam mimpi itu dengan apa keindahan Rasulullah. Maka aku pun ujar sidin menghidupkan malam itu bil qiyam ila salat untuk beribadah sampai ke subuh. Jadi malam itu sidin kada guring lagi inilah, beribadah aja sampai ke subuh inilah. Sumajitu ilal masjid, kemudian aku pergi ke masjid. Wakana Umar bin Khattab yauma idzin haulahu jama'atun min ashabi Rasulillah wa huwa yuhaddisuhum bi kitabillah. Kemudian aku pergi ke masjid, ujar Abdullah bin Abbas, dan adalah Sayyidina Umar. Ketika itu di sekelilingnya ada sekelompok daripada sahabat Rasulullah, dan Sayyidina Umar ini berbicara kepada sahabat-sahabat Rasulullah tentang kitab Allah Ta'ala. Belajaran bahasa Sayyidina Umar. Nah, ketika Sayyidina Umar selesai, maka aku berkata, ujar Abdullah ibnu Abbas, ya Umar, laqad ra'aitu fi manami sayyidil awwalin wal akhirin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa kal badr fi manami. Kita mamihilah, wahai Umar, sungguh tadi malam inilah aku termimpi melihat Rasul Sayyidul Awwalin, melihat junjungan orang yang terdahulu dan junjungan orang yang terpuji yaitu Rasulullah, dan Rasulullah laksana bulan purnama yang sempurna. Sementara wa Abu Sahmah baina yadayhi wa alaihi siyabun qudrun, dan Abu Sahmah di hadapan Rasulullah. Inilah, dan Abu Sahmah memakai kain yang warna hijau. Pada qadamtu ilaihi sallallahu alaihi wasallam alaihi, maka aku pun mendekat kepada Rasulullah dan aku memberi salam kepada Rasulullah, dan Rasulullah berkata kepada aku, wahai anak memarinaku. Nah, inilah Akri Umar an-Nisalam, bacakan kepada Sayyidina Umar daripada aku tentang akan salamku. Wakullahu, dan kata Rasulullah, katakan kepada Umar, yaqulu laka Rasulullah berkata kepada engkau, jazakallahu anni kulla khair, semoga engkau dibalas oleh Allah Ta'ala daripada aku semua kebaikan. Kama lam tudayya haqallah min ba'di, sebagaimana engkau tidak menyia-nyiakan hak Allah Ta'ala sesudah aku. Hani'an laka ya Umar, ini mengisahkanlah Abdullah bin Abbas mengisahkan mimpinya di hadapan Sayyidina Umar. Beruntung ujar Rasulullah, maka beruntung, berbahagialah engkau wahai Umar, wa ma a'addallahu, dan apa-apa yang Allah siapkan untuk engkau daripada mahligai dan ini kamar-kamar di dalam surga yang penuh dengan nikmat. Dan Rasulullah mengatakan bahwasanya anak engkau Abu Sahmah, sungguh dia telah sampai pada kedudukan yang benar di sisi raja yang berkuasa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini habis sudah adalah. Nah, kemudian kita masuk lagi adalah
Al-babus sabi wal isrun bitasdidi ala liwat. Ini paksa kita baca lah kisah Haji Juan. Nah, sama. Nah, bab yang ke-27 tentang ancaman keliwatan ini lah. Liwat ini keliwatan. Artinya melihat bebinian jadi bertilanjang pada pacarnya lah. Tapi melihat talaknya pindah-pindah pacar benar ini liwat itu orangnya lah. Liwatnya adalah kaumnya Nabi Lut katanya melihat bebinian jadi bertilanjang ini biasa aja itu lah. Tapi melihat talaknya pindah-pindah lah pacar itu liwat katanya. Ada anak soalnya namanya ada gawe ya. Agenda ya. Apa nanti boleh abangnya. Mengalihnya nanti boleh abang. Wafil Jawazir di dalam kitab Jawazir adalah Allah Sallallahu Alaihi Wasallam di riwayat Tabrani awal Baihaqi di dalam riwayat Imam Tabrani dan Baihaqi arba'atun yusbihuna fi ghadabillah wa yamsuna fi safatillah. Ada 4 inilah yang mereka itu di waktu subuh dalam fi ghadabillah dapat kemurkaan Allah, dan di waktu sore mereka dapat waktu subuhnya dapat marah dari Allah Ta'ala, sorenya dapat murka Allah Ta'ala. Ini 4 orang inilah. Wakilah lahum, maka dikatakan kepada Rasulullah, manhum ya Rasulullah, siapa mereka wahai Rasulullah yang setiap paginya dapat murka, inilah dapat marah dari Allah Ta'ala, setiap sorenya dapat murka, inilah siapa mereka? Maka Rasulullah menjawab, nah ini setiap hendiknya pagi dan sore inilah dimarahi Allah, dimurkai Allah Ta'ala. Mereka yang pertama al-mutasabbi'una min ar-rijal bin nisa, mereka adalah orang-orang laki-laki yang menyerupai perempuan. Nah, itulah kita bukan kalung legian inilah. Nah, itu subuhnya itulah dimarahi Allah Ta'ala, sorenya dapat murka dari Allah Ta'ala. Artinya bilanya awalnya ada baik inilah, akhirnya ada baik, tangan-tangannya ada baik juga itu lah. Yang kacau pikirannya ini lah. Camuk pikirannya. Jadi orang laki-laki yang menyerupai perempuan ini lah. Nah ini namanya ini lah. Laki dari perempuan. Ya, hati-hati kan lah. Begini, nah ini adalah ini bini nak berenang, yang tapi parah nado, ya ada kena masih lagi orang tua itu memegang nado lah, sama nanti disuruh memakai tapi beginian, apa itu supaya lekas keluar aja. Nah itu lah berarti itu udah boleh haram hukumnya, mutasabih dan laki-laki yang menyerahkan bebinian, udah boleh lah. Tapi itu bila tapi khusus untuk kebilan itu lebih dipakai untuk lelakiannya itu termasuk mutasabihat itu lah. Ada namanya itu lah. Jadi bina melihat apa? Bina lambut berenang disuruh memakai tapi kebinan. Itu lah. Nah kemudian yang kedua mutasabbihatun minan nisa birrijal. Ini apa? Perempuan-perempuan yang menyerupai lelakian. Nah ini lebih jelasnya di dalam kitab karangan Said Maliki itulah. Sampai suaranya, jalannya inilah. Jangan sampai menyerupai inilah. Baik pakaiannya, ini suaranya atau jalannya, apanya saja ada boleh lah. Lelakian ada boleh menjadi kebinian ada boleh menyerupai lelakian inilah. Ini apa aja kalau tidak duduk kayak beginian ada boleh itu terus beginian itu duduknya khusus beginian itu lah. Lelakian tidak ada itu lah. Orang sekolah dan cerita juga. Jangan menyerupai itu lah. Hati-hati untuk lebih gitu untuk khusus beginian itu lah. Nah betunggang, kalau betunggang itu ada khusus itu lah. Lagi boleh beginian boleh, jadi lagi beginian tidak boleh pada bapak betunggang itu lah. Atau bapak itu lah. Baju tapong itu ada khusus untuk lakian aja beginian bisa juga baju tapong itu ada bapak itu lah.
Bisa lawar bang iya, salawar itu punya lawarnya itu khusus untuk beginian, ada boleh kan memakai. Tapi kalau selawar khusus untuk beginian, kan makanya bisa lawar. Imam beginiannya ada ciri-cirinya khusus untuk beginian itu kan. Nah ini dua saudara. Yang ketiga walati yati al-bahimah, dan orang mengitul, memperkosa adalah binatang adalah. Tadi kita apa dulu? Nanti baca bulan puasa. Apa? Salah ke mana apa? Ya kan? Kita apa? Salah ke mana? Nah di situ ada jadwalnya. Sepertinya ada apa? Tukar kambing ini, jurang, tukar sapi, jurang kan apa kan dipakai? Tadi dibuang apa? Sengaja bisa dipakai. Nah ini lah. Ini dilaknat, artinya ada apa? Kalau berzina aja, benar-benar sama aja meskipun dengan binatang adalah. Nah ini dua, dan ketiga adalah keempat siapa? Walati yatir rijal, dan laki-laki. Nah ini enam bersaung lawan laki-laki juga. Inilah apa bisa kita? Laki-laki itu apa? Miskin kan? Musik kan? Nah, apa ya? Nah, lakiat pada lakiatnya adalah yang liwat tadi. Qala Nabi alaihi salatu wasallam, berkata Nabi, man qabbala gulaman bi zawatin adzabahu Allah taala binar. Siapa yang mencium akan laki-laki dengan syahwat. Nah, inilah berarti ada aja yang kayak gini lah. Azzabahu Allah taala binar, maka laki-laki yang mencium dengan syahwat tadi, nah itu akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka jahanam al-fasanatin 1000 tahun. Meskipun orang yang mengerjakan itu adalah Nabi Ibrahim kekasih Allah taala, Nabi Musa, meskipun itu Nabi Isa yang bertitel roh Allah taala. Meskipun ini mustahil dari mereka lah. Ini mustahil dari terjadi lewat mereka. Cuma saking apa Allah taala melarangnya, meskipun itu melakukan itu Nabi Ibrahim, Nabi Musa yang bertitel kalimullah, dan Nabi Isa bertitel Rasulullah. Nah meskipun itulah tetap disiksa oleh Allah taala, meskipun ini mustahil adalah. Tapi saking banyak. Waqala alaihi salatu wassalam, ma law igtasala al-lutiyu wa bima'il bahri lam yaji yaumil qiyamati illa dunuban. Ujar Nabi, inilah law igtasala al-lutiyu, seandainya mandi pelaku liwat, inilah lakian pada lakian apa ya? Seandainya mandi inilah pelaku liwat dengan air laut, inilah dia tidak akan datang pada hari kiamat kecuali dalam keadaan junub. Nah inilah pelaku liwat, inilah kebaikan jati itu adalah ada tuh anak spasial yang membolehkan itu adalah laki-laki kawin dengan laki-laki. Ada aja nafsunya mulai itu lah. Waqala alaihi salatu wasallam, man qabbala gulaman bi sabatin urjima bil jami minan nar. Ini siapa-siapa yang mencium kanak-kanak, ini adalah lalu itu timbul syahwat, maka orang yang mencium itu akan dikekang dengan kekang api neraka. Waqala alaihi salatu wasallam, man massa gulaman bi syahwatin la'anahullah wal malaikatu wan nasu ajma'un. Nah siapa-siapa yang menyentuh akan kanak-kanak dengan syahwat, maka orang itu dilaknat oleh Allah taala, dilaknat oleh malaikat, dilaknat oleh manusia semuanya. Melaknat inilah. Nah makanya orang Arab itu apa? Ini bersahwat, banyak bersahwat dengan lakiannya. Inilah. Nah kemudian Allah ini bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, madaqala mulahu fi duburi imra'atin basa Allah yaumil qiyamah wa huwa antanu min al-ghibah. Nah siapa-siapa yang memasukkan kemaluannya, nah memasukkan suanan, kemana masuknya? Fi duburi imra'atin, ke burit perempuan, ke burit bininya juga adalah ke burit ini orang bukalah ya. Nah inilah kemarin belakang, ini kan diberi haram hukumnya lah. Nah ini bahasa Allah yaumul kiamah, maka orang tersebut akan dihidupkan oleh Allah taala pada hari kiamat, dan dia lebih busuk daripada bangkai. Inilah. Wa fi riwayatin li
Ahmad wa ghairihi an Nabi Hurairah man ataka hinan wa saddaqahu bima yaqul aw ata imra'atan haqidan aw ata imra'atan fi duburiha faqad bari'a mimma unzila ala Muhammadin. Nah, ini siapa-siapa yang mendatangi dedukun. Nah, ini lah mendatangi dedukun ya. Maka ia membenarkan lawan dedukun. Jadi dedukun itu kan orang halus, ya lah. Maju tuh aja, membenarkan ya lah. Dedukun ini. Dan ia membenarkan apa yang diucapkan oleh dedukun. Satu, ada hanela. Au ata imra'atan haidatan, atau inya ini menggauli istrinya cuma dalam keadaan haid. Ini kada boleh hanela. Au ata imra'atan biduburiha. Nah, atau inya menggauli istrinya cuma di burit hanela. Nah, orang yang tiga macam ini pakat bari'a mimma unzila ala Muhammadin, dia sudah lepas dari sesuatu daripada sesuatu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Nah, inilah artinya orang itu sudah lepas dari sesuatu dari Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Ini haidnya jaga ada ini istahalla zalika, ini jikalau inya menghalalkan, artinya kafir itu hukumnya lah menghalalkan inilah. Nah, jadi jangan kalau ada hukumnya itu lah menghalalkan kafir. Itu hukumnya lah, ada orang nanggung bensau bertiga, ditambah tiga itu lah, periksa. Jadi dia pernah didukung ini udah bagusnya saya kong ini tinggal aja yang udah bersama. Udah bagus tinggal lagi ini jadi tomai apa gitu lah, ada bagusnya. Belum berdua aja lagi kesian saya kong ini, berdua gitu ternyata baklok ya kalinya. Itulah padahal kada bagus. Nah, ini maksudnya lah amun menghalalkan adalah membolehkan. Atau mungkin bisa juga menghendaki, inilah Nabi ini menghendaki al-jazra wa tambira, ini Nabi kita ingin menjauhkan inilah walaisal muradu hakikat al-kufri, bukan yang dimaksud ini ngapa kafir yang sebenarnya, inilah bisa juga. Kan ini hadisnya itu kan berlapas sudahlah berarti kafir ya kalau. Nah, ini yang dimaksud Nabi. Nah, yang pertama jikalau menghalalkan itu pasti kafir sudah itulah. Nah, atau bisa juga maksudnya hadis ini tidak jelas banglah. Nah, atau yang dimaksud oleh Nabi itu hanya sekedar ngapa menakut-nakuti inilah. Nah, bukan yang dimaksud itu kafir yang sebenarnya. Berdosa pasti berdosa inilah. Nah, wa illa jikalau tidak lama amarah niscaya lama umiralah tidak akan diperintah piwatil hakid pada mawati orang perempuan haid itu bil kafarah dengan kafarah. Kan kalaunya orang mawati bininya dalam keadaan haid itulah, maka dilihat dulu kalaunya haidnya itu masih darahnya itulah, maka disuruh bersedekah bayar kifarat, yaitu 1 dinar 4 gram emas. Nah, apabila darah si bebinan itu sudah mengurang inilah, maka 2 gram emas itu disuruh bersedekah. Buat ngapa? Mana paling dosa nanti gawinya tadi nanti lah. Nah, itu aku nem saya makan lah. Itulah. Nah, jadi kan artinya hadis Nabi yang ada ini adalah ini hanya sekedar mengancam Nabi kita ini adalah, bukan yang dimaksud itu kafir kewujudan. Adalah buktinya Nabi kita menyuruh kepada orang yang mawati istrinya dalam keadaan haid untuk bayar kifarat dan kifaratnya itu kalau darahnya itu masih deras itulah dan ini menggauli istrinya, maka tadi 1 dinar. Nah, jika darahnya itu sudah ada deras lagi, inilah
itu apa atau sudah ampe tapi belum mandi lagi ya lah. Nah maka itu setengah dinar. Kiparatnya itulah, kiparatnya itu untuk mudah-mudahan terhapus dosanya itu tadi lah dengan apa? Dengan sedekah itu tadi. Mudah-mudahan terhapus, kada mesti terhapus, cuman mudah-mudahan dia dapat itu lah. Nah, Waqala alaihi salatu wassalam, idza ar-rajul apabila menggauli laki-laki kepada laki-laki yang lain dengan cara liwat dan wal mufahadah atau bergisang paha lawan paha akibat laki-laki pada laki-laki. Nah ini pahuma zaniani, ini sudah zina dua-duanya. Adalah wahudda al-fa'ilu haddu zina, dan dihad adalah yang memperbuat. Nah, yang di atas yang memperbuat itu di atas adalah lakian pada lakian adalah. Nah, ini dihad sama dengan hadnya zina. Kalau zina kan lakian atau binian. Nah, ini lewatnya lakian atau lakian. Nah, hadnya sama. Jika namusanan yurjamu, jikalau orangnya sudah pernah menikah, maka dirajam sampai mati. Wa ilam yakun musa, jikalau tidak musa, bujang inilah yujladu mi'atan, maka dipukul sampai dicampur sampai 100. Ini pelaku liwat inilah. Wa huwa adharu qaulai Syafi'i, itulah qaul yang zahir di antara dua qaulnya Imam Syafi'i. Bila nyawanya Imam Syafi'i apa musa itu dicampur sampai mati, jikalau apa ada musa, nah itu dicampur. Ya kalau yang musa itu dirajam sampai mati, inilah kalau yang musa dicampur 100 kali. Itu yang pelakunya. Walau makul bih, sementara yang ditunggang. Nah inilah yang diperbuat. Nah siapa yang dibawa? Inilah menurut Imam Syafi'i atas kaul ini dicampur saja 100. Kemudian diasingkan selama 1 tahun, diusir, jangan ada di kampung selama 1 tahun membawa malapetaka. Inilah rajulan kana, sama ada lakian atau imratan atau perempuan, musanan kana atau ghairu musa, sama ada musa atau kada musa. Wadahaba kaumun, dan berpendapat oleh kaum ila annal luti, bahwasanya pelaku liwat yurjamu, nah itu dirajam walau ghairu musa sekalipun apa kada pernah menikah. Inilah pendeknya dirajam ya. Wal qaulul akhar li Syafi'i, dan kaul yang lain inilah Imam Syafi'i juga, ini annahu yuqtalu al-fa'il wal maf'ul bih, bahwasanya pelakunya dan yang diperlakukan inilah itu dibunuh kama jaa fil hadis, sebagaimana telah mendatang dalam hadis. Nah ini adalah menurut pendapat Imam Syafi'i yang kedua. Nah inilah dibunuh pelakunya dan fa'ilnya dibunuh, maf'ul bihnya dibunuh juga lah, yang melakukan dibunuh, orang yang diperlakukan dibunuh juga kedua-duanya. Wa idza atatil mar'atu al-imra'ata, apabila perempuan dengan perempuan bisihak, makanya tulis biar kan? Binan pada binian nana, bisa aja binan pada binian. Ada binan soal lakian nih, sama pada binian kalau. Nah ini pahuma zaniani, zaniatani berarti sudah zina perempuannya adalah. Nah kalau Abu Sama, maka berkata Abu Sama, wahadul fa'ilah asna al-habusu ilal maut. Nah adapun haknya, hukumannya adalah perempuan yang melakukan itu maka dia dipenjarakan sampai 1 tahun, sampai mati, itulah. Nah itulah hukumannya. Jadi kalau lebihnya, pada lebihnya itu hukumannya itu dipenjara sampai mati, itu dikurung. Nah, kemudian Rasulullah alaihi wasallam man qabbala gulaman bisahwatin wallahu a'lam.